Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi konseptual modul 3.1, di mana tema modul ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana yang telah dipelajari pada eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, didapatkan materi terkait dengan keputusan berbasis nilai kebajikan, di mana keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin harus memperhatikan yang pertama paradigma dilema etika yang terjadi, di mana ada 4 paradigma. Yang pertama individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dan hal ini yang harus kita identifikasi kasus-kasus yang kita temui. Apakah kasus tersebut termasuk ke dalam 4 paradigma tersebut. Kemudian kita harus juga perhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusan-keputusan yang kita ambil ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memenuhi 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana 9 langkah ini diantaranya adalah apa nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, siapa yang terlibat, apa fakta yang relevan, kemudian melakukan 4 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan uji publikasi. Kemudian bagaimana panutan itu mengambil keputusan, situasi apa yang ditemui, dilema etikanya dari 4 dilema yang tadi telah disebutkan, kemudian prinsip mana yang dipakai, kemudian opsi mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita tentukan keputusan apa yang kita ambil, keputusan tersebut kita refleksikan. Untuk berikutnya, pada demonstrasi konseptual ini, CGP bernama Abdul Aziz Rahman melakukan wawancara terhadap 2 pimpinan sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedampit dan Kepala Sekolah MTS Kedampit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Ajis. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak. Mohon izin Pak mengganggu waktunya sebentar, karena saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas Pak, ya, untuk mendapatkan informasi secara faktual gitu ya Pak, di lapangan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terkait dengan siswa, terkait dengan kebijakan sekolah dan seterusnya. Dan mohon izin Bapak, mungkin di 15 menit ke depan saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan mungkin judulnya adalah pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Nah, mungkin salah satu contoh dilema yang terjadi adalah ketika kita dihadapkan sebuah kasus Pak ya. Mungkin sering ya kita menghadapi kasus di mana siswa itu memiliki prestasi, tapi kemudian di beberapa waktu siswa tersebut terlibat satu kasus yang mungkin siswa tersebut harus dikeluarkan. Itu yang mungkin menjadikan kita dilema. Nah, Pak, untuk pertanyaan yang pertama, terkadang kita dihadapkan dengan satu dilema ya saya. Misalkan ada siswa yang berprestasi, kemudian ternyata dia terlibat satu kasus yang memang berat. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Ajis. Ya. Memang di sekolah kadang-kadang seperti itu ya, ada anak yang cerdas, potensial untuk maju ya. Dalam suatu hari dia terlibat dalam kasus yang cukup berat, misalkan dia tawuran ya.
Dalam hal ini kita harus berpikir bagaimana kita berlaku adil ya kepada anak sesuai dengan peraturan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana anak itu kalau kita tindak sesuai aturan, apakah dia akan lebih baik atau dia akan lebih buruk gitu ya. Jadi di sanalah timbul dilema etika ya atau rujukan moral. Nah dalam hal ini kita harus berpikir keras, juga harus berkolaborasi dengan yang lain untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Bisa mungkin saya simpulkan pada sedikit, Bapak telah menggunakan paradigma berpikir keadilan versus rasa kasihan Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar, kemudian mengandung dari kebaikan juga. Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah dalam kasus yang seperti tadi ya, yang sama-sama, kalau tadi sih tidak sama-sama benar sebenarnya ya. Seperti yang ini ya, yang lain kalau misalkan sama-sama benar ya, seperti misalkan begini ya, seorang guru yang sedang mengajar, dia ada jadwal harus mengajar, tiba-tiba ada telepon ya di rumah anaknya sakit, ya, itu sebuah dilema. Apakah dia harus terus mengajar atau dia harus pulang meninggalkan jam mengajar untuk menolong anaknya yang sakit. Nah di sini kita perlu ada berpikir untuk bijaksana ya, bagaimana yang seharusnya kita ambil, harusnya kita putuskan. Ya, dalam hal ini ya, pengambilan keputusan seperti ini, yang pertama dalam kasus seperti tadi, guru yang anaknya sakit, kita coba bertanya kepada sang guru ya, kepada ibu guru yang sakit anaknya itu, apakah di rumah ada orang yang bisa diandalkan untuk menangani anaknya yang sakit. Kalau ada, kita bisa minta tolong orang tersebut agar anaknya bisa segera ditolong dan guru menyelesaikan tugasnya mengajar di sekolah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, dengan sangat terpaksa, ya, bukan terpaksa ya, ini mah keputusan ya. Kita persilahkan guru untuk pulang ya, karena anaknya harus mendapatkan segera pertolongan. Dan untuk kelas yang tinggalkan kita bisa menugaskan guru piket untuk mengisinya. Jadi anaknya terselamatkan, juga kelas tidak dirugikan ya, seperti itu. Jadi yang penting mungkin ketika ada masalah, cari dulu kebenarannya, kemudian cari solusi-solusi yang terbaik, dan dari solusi-solusi itu kita ambil solusi yang bisa menguntungkan di kedua belah pihak. Gitu. Ya, mungkin yang Bapak ambil adalah pertama kebijaksanaan Bapak ya, yang mengedepankan rasa empati ya, tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah prosedurnya Pak, yang selama ini Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan. Ya. Jadi langkah prosedural dalam keputusan di sekolah ya, bukan hanya dalam hal dilema sosial ya. Kita di sekolah itu, kepala sekolah ini punya orang-orang yang bisa membantu ya dalam pekerjaan, juga dalam mengambil keputusan ya. Jadi keputusan yang baik adalah keputusan yang disepakati oleh bersama gitu, sehingga nanti ada hal apapun akan ditanggung jawab secara bersama-sama pula ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, kita minta saran dari para wakil kepala sekolah, bidang siswaan, bidang kurikulum, humas, dan sebagainya. Setelah kita tampung, kita timbang-timbang mana yang terbaik, kemudian kita sepakati bersama ini keputusan yang kita ambil gitu. Jadi keputusannya merupakan keputusan bersama dengan pemikiran bersama, mudah-mudahan menghasilkan keputusan yang terbaik gitu. Apakah nanti keputusan itu diambil berdasarkan aturan Pak? Oh iya. Ataukah memang berdasarkan nanti hasilnya? Ya, ataukah memang berdasarkan ini mah empati aja kepada dia? Oh gini, jadi dalam mengambil keputusan kita harus meninjau berbagai hal. Dulu aturannya begini, kemudian empati juga dipertimbangkan ya. Jadi kalau bisa
jangan melanggar aturan ya gitu ya. Kalau misalkan harus sedikit melanggar aturan karena berempati, kita cari solusinya untuk aturan itu bisa tidak dilanggar. Bagaimana caranya? Itu dengan mencari penggantinya begitu seperti itu. Jadi aturan harus nomor satu ya, karena kalau kita melanggar aturan ya akan jadi masalah ke depannya. Tapi sebuah aturan juga dipertimbangkan dengan empati, dipertimbangkan dengan rasa sosialnya juga dengan itu ya. Jadi tidak aturan tidak seperti itu ya. Aturan pun harus kita tinjau secara sosialnya bagaimana, keagamannya bagaimana, empati terhadap sesama bagaimana, sehingga lebih fleksibel lah, sedikit fleksibel dalam hal-hal yang khusus gitu ya. Kalau dalam hal-hal yang normal ya peraturan harus ditegakkan gitu. Selama ini ada tantangan nggak Pak? Misalkan Bapak menegakkan aturan, ya Bapak mempedulikan mahasiswa itu berprestasi atau tidak. Ada nggak tantangan kalau misalkan keputusan itu diambil berdasarkan murni aturan? Seperti itu. Ini ada juga tantangannya itu ya. Kalau keputusan diambil berdasarkan murni menurut aturan ya akan timbul lah reaksi ya dari pihak-pihak yang merasa bahwa keputusan itu tidak berkemanusiaan ya, tidak memikirkan nasib ke depan seperti itu. Seperti itu. Makanya aturan harus ditegakkan, tapi dalam hal-hal tertentu kita berpikirnya panjang. Misalkan seorang anak yang cerdas kemudian kita karena satu kasus saja dia harus berhenti ya, harus dikeluarkan ya. Kita berpikir apakah dengan dikeluarkan ini dia itu akan lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Gitu. Diusahakan kalau misalkan ada solusi di luar ya, kita keluarkan tapi ada kepala yang siap menerima, itu bisa diambil ya. Tapi kalau misalkan anak berprestasi kelas 9 mau ujian terkena kasus dengan tidak sengaja, dia berada di tempat yang salah gitu ya. Ini kasusnya bisa kita redam ya, tapi anak itu kita selamatkan untuk sampai lulus gitu ya. Karena yang kita pikirkan bukan hari ini, bagaimana anak itu ke depannya. Jadi jangan sampai memutus kebaikan anak itu ke depan gitu. Berarti menurut Bapak itu efektif Pak ya, jika keputusan itu diambil melihat dari peraturannya, kemudian melihat dari empatinya juga, melihat dari nanti hasil akhirnya bagaimana gitu ya. Jadi menurut Bapak efektif jika prinsip itu digunakan. Baik. Kemudian Pak, ketika ada satu kasus tertentu, misalkan terkait tadi Pak ya, siswa yang melanggar aturan di kelas 9, apakah Bapak menjadwalkan gitu ya untuk penyelesaian kasus tersebut? Bagaimana misalkan tahap pertama siswa tersebut diberi apa dan seterusnya Pak? Apakah dijadwalkan seperti itu atau nanti menyerahkan langsung kepada kesiswaan? Jadi kalau kasus seperti tadi ya, misalkan seorang anak ya di kelas 9 yang siap ujian sekolah kemudian terkena kasus ya, kita cari solusi ya yang sama-sama baik gitu ya. Misalkan begini, anak itu bisa tetap sekolah ya, tapi dia mendapatkan hukuman yang tidak membuat dia harus keluar gitu ya. Misalkan ada hukuman-hukuman lain yang bersifat membangun ya, bukan memutuskan ya. Misalkan ada tugas tambahan setelah pulang sekolah, diberi beban untuk kegiatan kebersihan atau diberi tugas untuk menghafal Al-Quran ya gitu. Terus kita pantau ya setiap harinya. Jadi ada buku pantauan kelakuan siswa tersebut ya. Jadi usahakan siswa itu bisa berbuat baik, tidak melanggar aturan lagi ya, dan dia bisa selesai di kelas 9 dengan baik ya. Sehingga pelanggarannya bisa kita perbaiki dan kelanjutan sekolah dia juga bisa terus berlanjut gitu. Sehingga bisa memuaskan semua pihak gitu. Atau contoh lain ya, kalau misalkan amit ya ada siswa kelas 9 hamil misalkan
ini dilema sekali ya. Kalau misalkan dia kehamilannya itu belum apa ya, dan belum didengar oleh banyak orang ya, kita harusnya kan keluarkan putus gitu ya. Tapi sebagai seorang yang berhidup sosial ya, kita juga memikirkan gitu. Bisa saja ya anak itu tidak ada di sekolah. Jadi kata teman-temannya mah keluarkan, padahal kita tidak dikeluarkan. Kita biarkan dia ujian di rumah gitu, gitu ya. Tapi emang beresiko juga gitu ya. Ini paling dilema paling gitu ya, paling sangat dilema. Kalau misalkan dia di sekolah udah pikir ya anak seperti itu masih dipertahankan. Kalau kita keluarkan dia minimal dia punya ijazah SMP, misalkan kan, walaupun untuk kedepannya ya urusan mereka gitu. Untuk di tahap itu juga kadang-kadang kita harus berembuk ya dengan guru-guru yang lain ya gitu. Karena jangan sampai keputusan sendiri, kalau keputusan sendiri nanti bisa saling menyalahkan. Jadi kalau keputusan bersama, ini anak harus selamatkan, tapi sekolah tidak malu, bagaimana caranya? Susah kan seperti itu. Jadi faktor yang mempengaruhi Bapak itu pertama ada hubungan mungkin ya dari guru-guru, kemudian yang terkait di sekolah. Ya. Kira-kira faktor yang lain Pak ada yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu lebih mudah gitu Pak? Iya. Apakah di perencanaannya atau di pelaksanaannya atau kegiatan evaluasinya Pak? Mungkin lebih. Ya itu yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan ya. Yang pertama kita tahu aturannya ya. Kemudian kita juga orang yang beragama ya. Tahu mana hak, mana yang batilnya, mana kemanfaatan, mana kemudaratannya gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan semua gitu. Jadi berbagai aspek dibicarakan, kemudian minta pendapatnya. Kira-kira mana nih solusi yang bisa terbaik lah, tidak merugikan terlalu parah kalau misalkan itu dilaksanakan gitu. Dan kita berpikir anak ini apalagi usia SMP itu belum apa-apa ya. Dia masih di tahap belajar ya. Jadi masih panjang perjalanannya. Kita harus bisa mengarahkan dia menjadi lebih baik dan bisa mencapai cita-citanya. Jangan kita putus ya. Kalau kita putus misalkan terlalu kasar, dia jadi bahkan lebih nakal, lebih jelek, kasihan gitu ya. Karena orang itu kan bisa berubah gitu ya, dengan lingkungan yang lebih baik. Terakhir Pak, mungkin sekedar mungkin apa masukan untuk saya sendiri sebagai CPP yang terkait dengan bagaimanakah pengambilan keputusan yang paling baik ini Pak. Ya, jadi untuk calon pemimpin nih, pemimpin sekolah yang akan datang ya, dalam mengambil keputusan ya, kita harus berpikir dulu ya, jangan mengambil keputusan dalam kondisi marah itulah istilahnya ya. Yang pertama, kumpulkan informasi sebaik-baiknya, sekumplit-kumplitnya, dan informasi yang valid, yang benar ya. Jangan sampai kita terkecoh informasi salah, maka keputusan kita akan salah gitu. Jadi yang pertama, kumpulkan informasi yang sebaik-baiknya ya. Yang kedua, kita minta pendapat orang-orang terdekat kita, para pembantu kepala sekolah, guru PP, wali kelas ya. Mungkin apa yang kita pikirkan begini ya, mungkin pandangan dari mereka begini. Nah, kita kolaborasi ya. Kemudian kita cari solusi yang terbaiknya. Tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika ya. Juga memperhatikan empati ya, kemudian perasaan anak gitu ya, sehingga solusi kita itu komplit lah, sudah yang terbaik ya gitu. Nah setelah itu baru kita putuskan dengan rasa tanggung jawab ya, walaupun misalkan nanti ada yang protes ya, kalau kita sudah menjalankan hal itu maka kita punya data, ini datanya begini, ini hasil remukannya begini, kami mengambil keputusan begini, ini keputusan bersama. Walaupun sebenarnya saya bertanggung jawab secara pribadi, tapi
bukan keputusan pribadi, tapi keputusan bersama pemangku kepentingan sekolah. Agar sekolah ini bisa kondusif gitu. Siap Pak, ya sangat bagus sekali Pak masukan buat saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Semoga Pak sehat selalu. Dan dari saya terakhir ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semoga sukses Pak. Amin. Alhamdulillah baik. Mohon izin dalam waktunya sebentar, saya Abdul Sahman selaku calon perwira ada tugas untuk mewawancara pimpinan sekolah Pak. Oh ya, silakan. Mohon izin waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, Ya. selama ini jika ada kasus-kasus tertentu di sekolah, ada yang memang mengandung dilema. Misalkan ada siswa yang dia berprestasi, tapi kemudian menemukan bahwa siswa tersebut melanggar aturan sekolah. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk siswa tersebut? Ya, terima kasih. Karena sekolah itu punya tata tertib dan aturan, tentunya apabila dilanggar itu akan pada kena sanksi. Apabila ada siswa yang tawuran tetapi berprestasi, keputusannya diambil sekolah. Pertama, dilihat dulu benar atau tidaknya siswa tersebut tawuran. Kemudian di mana lokasinya, kemudian ada atau tidak saksi dan sebagainya, itu akan dicari dulu, didata dulu kebenarannya. Kemudian yang kedua, apabila hal tersebut memang terjadi, maka Bapak akan mengambil keputusan karena siswa ini pun berprestasi di sekolahnya, tetapi dia tidak, artinya dia melanggar aturan dengan tawuran begitu. Maka yang diambil adalah mengadakan rapat guru untuk membahas kira-kira bagaimana terbaiknya siswa tersebut ke depannya. Apabila ditempuh hal tersebut mengalami kebuntuan karena kriminalitas atau tawuran tersebut memang agak berat, maka nanti akan melangkah lagi berbicara dengan komite sekolah. Artinya mewakili orang tua, kemudian memanggil orang tuanya. Kemudian apabila orang tua tersebut tetap ingin menyekolahkan hal tersebut, bisa saja mungkin dari hasil musyawarah guru dan komite itu, maka nanti akan menghasilkan, mungkin kalau misalkan kalau memang berat gitu, yang siswa lakukan tersebut, maka kemungkinan besar meskipun berprestasi bisa saja diputuskan untuk dikeluarkan. Tetapi apabila misalkan hal tersebut hanya sebatas membawa senjata tajam saja, misalkan, kemudian setelah negosiasi dengan dewan guru dan kepala sekolah, bisa guru dengan orang tua murid dan komite, bisa saja siswa tersebut, kalau misalkan orang tuanya tetap ingin menyekolahkan di sana, tetapi boleh saja dengan perjanjian bersyarat di atas materai. Kalau misalkan hanya baru satu kali dan hal tersebut tidak terlalu berat, misalkan. Mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan gitu. Ya. Sejauh mana efektivitasnya, Pak? Kalau semisal tadi
anak tersebut ternyata tidak terlalu berat, Ya. kemudian diizinkan untuk sekolah kembali di sekolah tersebut. Sejauh mana efektivitas membuat perubahan bagi siswa tersebut? Adakah ada atau tidak perubahannya? Ya, tentunya di sini bagian BK atau bimbingan konseling atau karakter tersebut memantau langsung bersama wali kelas begitu. Artinya bahwa siswa tersebut yang melanggar tertentu tersebut diberikan perhatian khusus kalau terjadi hal-hal yang terulang, dan kemungkinan meminta guru agama untuk memberikan siraman rohani yang tentunya bisa meluluhkan hati si anak tersebut, sehingga anak tersebut terjadi entering behavior, artinya perubahan sikap, sehingga anak tersebut mempunyai sikap atau akhlakul karimah. Tetapi kalau misalkan anak tersebut masih saja, memang biasanya anak itu ketika anak tersebut diberikan siraman rohani, kemudian ada bimbingan khusus, itu akan terjadi semacam perubahan karakter, pengalihan dari asalnya berkarakter tidak baik menjadi baik, insya Allah. Berarti cukup efektif ya. Insya Allah bisa. Keputusan tersebut diambil untuk mempertahankan kalau untuk mempertahankan. Tapi misalkan bila hal tersebut misalkan tadi kalau keputusannya misalkan anak tersebut membawa senjata tajam, kemudian terjadi tawuran, dan menurut kepolisian ini harus ada binaan, dan kalau sekolah mungkin untuk membina terlalu khusus itu tidak bisa. Paling misalkan keputusannya ada ya anak tersebut sudah melanggar aturan, dikeluarkan dari sekolah. Kemudian sejauh ini adakah tantangan, misalkan tantangannya apakah dari guru BK yang membimbing, kemudian apakah nanti guru agamanya ada tantangannya, sehingga tadi keputusan yang hendaknya mulus berjalan jadi tidak berjalan begitu ya? Biasanya memang selalu ada tantangan dari salah satu pihak. Misalkan hari ini guru bagian bimbingan penyuluhan itu memberikan penyuluhan, tapi misalkan karena ada sesuatu hal itu bisa saja nanti diganti posisinya oleh wali kelas begitu. Atau misalkan sebaliknya demikian, kalau misalkan bagian rohani guru agama tidak bisa, nanti digantikan oleh siapa lagi. Jadi di sini fungsi guru BK dan guru agama ini ketika ada masalah tidak hanya satu orang gitu. Jadi harus minimal ada wakilnya untuk ketika tidak ada bisa membimbing. Ya, berarti ini butuh kerjasama semua pihak. Karena di sini untuk membentuk suatu karakter anak itu dari tiap mata pelajaran pun sebenarnya itu harus dikaitkan agama dengan keagamaan. Kemudian untuk yang mempermudah, faktor apa saja yang mempermudah dalam membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Faktor membantu keputusan ini adalah yang pertama adalah kerjasama dari semua guru begitu. Yang kedua dukungan dari orang tua. Bila misalkan permasalahannya melebar, tentunya mungkin dari masyarakat, karena komponen mungkin keberhasilan belajar itu dari mulai siswa, guru sampai masyarakat itu bekerja sama. Yang terakhir Pak, mohon disampaikan kepada mungkin masukan buat saya ketika misalkan saya menjadi pemimpin sekolah gitu ya, apa saran dan mungkin yang dapat membangun saya agar saya menjadi pemimpin yang baik dan tepat dalam pengambilan keputusan. Ketika nanti misalkan adik ini misalkan diangkat menjadi salah seorang pemimpin baik di sekolah ataupun di
ruang lingkup yang lain misalnya. Yang pertama, ini sebelum mengambil keputusan, yang pertama perlihatkan kepada mereka itu kepemimpinan yang mencontoh kepada kepemimpinan Rasul saja gitu. Kepada Rasulullah SAW begitu. Artinya di sini ditekankan mungkin 3 poin pokoknya untuk memiliki rasa tanggung jawab dan rasa pengorbanan. Ini sebagai seorang pemimpin. Yang lebih intinya lagi uswatun hasanah saja. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, bila kepemimpinan kita ingin diikuti oleh orang lain, berarti artinya kita dulu yang harus berbuat begitu, sehingga kita menjadi uswatun hasanah. Kemudian ketika terjadi suatu permasalahan baik di lingkungan kita ketika kita kerja ataupun di lingkungan sekolah, bagaimana kita mengambil keputusan. Kita tidak langsung memutuskan sendiri. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, artinya karena kita mempunyai bawahan dan yang lainnya, yang tentunya ketika kita tidak bisa memutuskan, mungkin dari mereka bisa saling membantu kita untuk mempermudah memutuskan masalah. Jadi kita jangan terlepas dari wasyawirhum fil amri gitu. Bermusyawarah dalam segala urusan, baik itu urusan keluarga atau urusan yang lainnya, termasuk sebagai keputusan yang diambil oleh suatu pimpinan atau kepala gitu. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi keputusan yang kita ambil, baik atau tidak baiknya, nanti kita akan melihat bagaimana nanti di sana. Kita menyerahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Kalau misalkan keputusan yang kita ambil itu terjadi masalah, tetapi kalau misalkan keputusan yang kita ambil tersebut mulus, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Begitu saja. Iya baik Pak, teman-teman Pak. Atas waktunya, dan ini memberikan banyak masukan juga untuk saya dan pengalaman yang mungkin belum saya temui di sekolah dan saya temui dari pembicaraan ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas sudah mengganggu waktunya. Tidak. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dari 2 orang yang saya wawancara, saya mendapatkan beberapa hal, 6 hal ya, yang terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan ini. Yang pertama, dari 2 orang tersebut saya mengambil satu pelajaran dan hal-hal menarik. Di antaranya bahwa kedua pemimpin tersebut telah setidaknya memilih paradigma dilema etika, kemudian menggunakan 3 prinsip secara berkesinambungan dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Di antaranya yang saya sangat garis bawahi adalah adanya langkah pengujian legalitas, kemudian intuisi juga, dan hal itu yang membuat mereka bisa mengambil keputusan secara tepat. Kemudian persamaan dan perbedaan dari keduanya, persamaannya adalah bahwa keduanya menggunakan mengambil keputusan secara mufakat dan dengan sistem kolaborasi. Keduanya tidak secara otoriter mengambil keputusan, tetapi kemudian selalu mengedepankan musyawarah dan bersifat kerjasama dengan semua pihak sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Kemudian perbedaan dari keduanya adalah dari segi mana yang harus diprioritaskan. Untuk yang pertama, untuk kepala SMP, bagaimana beliau lebih berprinsip rule based, bagaimana aturannya. Kemudian untuk yang kedua itu lebih bersifat kebijaksanaan yang timbul dari hasil akhir ya, dan itu yang memang membedakan keduanya. Kemudian rencana ke depan
para pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah bagaimana saya sendiri sebagai calon guru penggerak akan melakukan hal yang sama sebagaimana dicontohkan oleh kedua pimpinan tersebut. Kemudian saya rasa mereka sangat efektif dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda? Ya tentunya tadi dengan memikirkan bagaimana sih seorang pemimpin itu dalam membuat sebuah keputusan, tentunya diawali dengan satu suri tauladan terlebih dahulu terhadap bawahan atau siswanya, sehingga dengan demikian dengan suri tauladan yang baik maka keputusan yang diambil pun akan baik. Nah, kemudian dalam segi hal teknis itu dalam tulisan video dan blog naratif itu terlihat dengan jelas. Kemudian yang terakhir untuk durasi wawancara ini berkisar kurang lebih itu 45 menit, dan dengan demikian bahwa apa yang telah saya lakukan wawancara terhadap 2 orang kepemimpinan ini memberikan insight baru, pengalaman baru, dan mungkin ini menjadi gambaran ke depan ketika saya menjadi seorang pemimpin. Dari saya cukup sekian. Saya CGP Abdul Aziz Rahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.